Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Putri Ardila, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin dengan NIM L0212111054. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Fisiologi Hewan Air. Di sini saya akan berbicara terkait dengan molting. Apa itu molting? Bagaimana molting bisa terjadi? Tahap-tahap molting, apa saja yang meliputi molting, dan bagaimana hormon tersebut dapat bekerja pada proses molting. Berikut pemaparan materi yang saya berikan. Pada materi pertama yaitu ada pengertian molting. Jadi, apakah yang disebut dengan molting? Molting ialah sebuah proses pergantian kulit atau kutikula pada udang-udangan, kelompok krustasea maupun kelompok arthropoda. Jadi, molting ini tersebut dapat dilakukan dengan tujuan untuk tumbuh dan kawin. Dan molting ini dapat terjadi ketika ukuran daging akan bertambah besar, di mana eksoskeleton ini tidak bertambah besar karena eksoskeleton ini bersifat kaku. Sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini, maka akan dilakukan terjadinya molting, yaitu dengan cara melepaskan eksoskeleton yang lama. Kemudian molting ini merupakan sebuah proses yang kompleks di mana membutuhkan koordinasi yang tepat agar berhasil dalam proses molting tersebut. Kemudian molting tersebut ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut akan dijelaskan untuk materi selanjutnya. Selanjutnya, molting atau disebut sebagai pelepasan kulit atau pergantian kulit atau bagian kutikula pada invertebrata, khususnya pada kelompok arthropoda maupun krustasea, ini akan mengalami kawin pada saat molting. Pada saat terjadi molting, kulit ataupun cangkang di mana lapisan kutikula tersebut akan terganti pada bagian kutikulanya, di mana molting ini membutuhkan koordinasi yang tepat karena sangat tinggi tingkat kegagalannya. Mengapa dikatakan molting dapat mempengaruhi suatu organisme sehingga tingkat kegagalannya lebih tinggi? Maka akan dijelaskan di video selanjutnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya molting. Jadi terdiri dari dua, yaitu ada faktor langsung dan faktor tidak langsung, di mana faktor langsung ini dipengaruhi oleh atau dikontrol oleh adanya hormon. Hormon tersebut dinamakan sebagai hormon penghambat molting atau molting inhibition hormone, dan hormon penghambat perkembangan gonad atau gonad inhibition hormone. Selanjutnya, pada faktor tidak langsung ini dipengaruhi oleh adanya proses autotomi ataupun ablasi. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Materi selanjutnya yaitu 5 tahapan dasar dalam terjadinya proses molting, di mana yang pertama ada yang dikatakan sebagai post-ekdisis. Jadi ekdisis ini sama dengan molting. Kemudian pada tahap proekdisis ini, di mana eksoskeleton akan lunak dan akan melemah. Dan tahap kedua atau tahap selanjutnya yaitu eksoskeleton ini masih lunak, akan tetapi sudah mampu menopang tubuhnya. Yang ketiga ada tahap peralihan, di mana eksoskeleton ini sepenuhnya akan terbentuk. Dan yang tahap keempat ada tahap premolt atau proekdisis. Morfologi dan fisiologisnya ini akan dilakukan atau akan disiapkan untuk tahap akhir ekdisis. Dapat diketahui bahwa ekdisis sama dengan molting. Dan yang kelima ada tahap akhir, di mana pada tahap ekdisis ini kutikula tua akan dilepaskan ataupun akan ditumpahkan. Dapat kita ketahui bahwa molting ini merupakan sebuah pelepasan kulit, di mana kulit tersebut merupakan bagian eksoskeleton yang dimana terdapat kutikula ataupun kitin. Jadi pada lapisan kutikula ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epitel luar yang tipis, yang kedua ada eksokutikula di mana lebih tebal dan lebih terklasifikasi bentuknya, dan yang ketiga ada endokutikula pada bagian dalam, dan yang keempat ada lapisan membran dalam. Nah, endokutikula dan eksokutikula ini sama-sama membentuk sebagian besar ketebalan pada bagian eksoskeleton yang ada pada kutikula tersebut, di mana segera setelah proses ekdisis atau pada tahap akhir molting ini, lapisan tersebut atau lapisan epitel ini akan mulai mengeluarkan endokutikula. Kemudian sekresi ini berlanjut hingga udang berada dalam kondisi intermol, dan saat ketika lapisan tersebut terbentuk sempurna, maka akan mulai melanjutkan tahap
akhir ekdisis, yaitu akan dilepaskan cangkangnya. Materi selanjutnya ada struktur pada eksoskeleton. Jadi eksoskeleton ini diproduksi oleh satu lapisan sel epidermis atau hipodermis yang terletak tepat di bawahnya. Jadi eksoskeleton ini memiliki 4 lapisan utama, yaitu epitel terluar, eksokutikula dan endokutikula, dan lapisan membran dalam. Nah, lapisan ini terdiri dari berbagai kombinasi lipid kitin yang disebut sebagai polimer karbohidrat seperti protein dan garam kalsium. Beberapa bagian eksoskeleton ini misalnya pada membran atrodial yang menghubungkan segmen kaki dan tubuh. Jadi membran atrodial ini berfungsi sebagai penghubung antara segmen kaki dan bagian tubuh, di mana tidak mengalami pengapuran untuk mempertahankan kelenturannya. Selanjutnya dipaparkan bagaimana kepiting tersebut akan melakukan molting. Nah, dari video di atas ini terlihat seperti terlihat bahwa kepiting atau kelompok-kelompok krustasea yang lainnya akan mengalami proses terjadinya molting. Jadi tahap yang pertama itu dimana pada kepiting ini tersebut akan tumbuh dan menghasilkan lapisan kulit yang baru di bawah lapisan kutikula yang lama. Kemudian pada persiapan molting itu, sebelum molting kepiting akan menyerap air dan udara ke dalam tubuh mereka sehingga mereka bisa memisahkan diri dari kulit mereka. Nah, dalam melepaskan kulit lama ini, kepiting akan memisahkan diri dari kulit lamanya dan mengangkat diri dari cangkang lama mereka. Selama proses ini, kepiting akan rentan terhadap predator dan mereka biasanya bersembunyi untuk melindungi diri mereka sendiri. Itulah mengapa kepiting tersebut membutuhkan koordinasi yang tepat karena tingkat kegagalannya untuk melakukan molting ini sangat tinggi dikarenakan adanya sebuah predator. Nah, pertumbuhan pada cangkang baru ini setelah molting, kepiting akan mengembangkan cangkang baru yang lebih besar dan lebih keras dari sebelumnya. Pada tahap penyelesaian molting, kepiting akan menghabiskan beberapa waktu dalam keadaan lembut dan rentan setelah molting, di mana pada kulit-kulitnya tersebut itu akan terasa lembut atau rentan dimakan oleh predator atau dimangsa oleh predator lainnya. Kemudian pada proses molting ini sangat penting bagi pertumbuhan kepiting karena mereka hanya bisa tumbuh dengan cara melepaskan kulit lama mereka. Selama masa molting ini, kepiting sangat rentan dan sangat memerlukan perlindungan yang ekstra untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu dilakukan pemaparan bagaimana lobster tersebut dapat melakukan molting. Jadi yang pertama-tama itu lobster tersebut akan menyerap banyak mineral dari luar lingkungannya, di mana eksoskeleton ini akan terbelah di perempatan dada dan bagian perut dan akan menimbulkan pecahnya membran torakoabdominal. Selanjutnya pada pengangkatan karapaks antara kepala dan perutnya ini, di mana fase tersebut akan secara aktif dalam melepaskan kutikula yang ada pada kepalanya, di mana dilakukan pada saat pertama kali terlihat dengan pencabutan pada bagian tangkai mata lobster tersebut. Dan selanjutnya dilakukan pengelupasan pada bagian perut yang dimulai pada akhir kepala dan dimulai pada bagian perut, yaitu pada segmen kelima perut tersebut. Materi selanjutnya yaitu bagaimana hormon tersebut dapat bekerja pada saat proses molting. Jadi pada proses molting pada kelompok krustasea ataupun arthropoda, ini hormon utama yang mengatur dalam proses tersebut disebut dengan hormon ekdison atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar protorasik pada bagian kepala krustasea. Kemudian proses molting ini dimulai ketika kelenjar
Protomerasik ini menghasilkan hormon molting, di mana hormon ini kemudian diangkut oleh sistem peredaran darah ke seluruh tubuh krustasea dan berkaitan dengan reseptor yang ada pada sel target, khususnya pada sel epidermis yang merupakan lapisan luar tubuh krustasea. Selanjutnya, hormon molting ini terikat pada reseptornya. Akan terjadi serangkaian perubahan biokimia dalam sel epidermis yang menghasilkan kitin dan protein. Komponen utama kulit luar krustasea yaitu adalah kitin dan protein. Selama proses molting ini, kulit luar krustasea dari tubuhnya dan diikuti oleh pertumbuhan kulit baru yang lebih besar. Jadi, kulit luar krustasea tersebut akan terlepas, dan pada saat krustasea tersebut telah melakukan molting, maka kulit yang ada pada tubuhnya ini merupakan kulit baru dan akan tumbuh untuk pertumbuhan selanjutnya. Selama pada saat proses molting, hormon molting juga sangat mempengaruhi organisme secara keseluruhan, termasuk pengaturan proses reproduksi dan metabolisme. Hormon molting juga mempengaruhi produksi hormon lain yang ada dalam tubuh krustasea untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Nah, dalam beberapa spesies krustasea seperti kepiting, hormon molting juga ini dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu faktor internal, di mana seperti terjadinya suhu ataupun cahaya. Peningkatan suhu atau cahaya ini dapat merangsang terjadinya produksi hormon molting dan mempercepat terjadinya proses molting. Selanjutnya ada hormon penghambat molting atau mold inhibition hormone, di mana hormon penghambat molting ini dan hormon penghambat perkembangan gonad ini atau GIH ini merupakan dua jenis hormon yang mempengaruhi siklus hidup krustasea. Jadi pada hormon penghambat molting ini yaitu dihasilkan oleh adanya kelenjar X organ atau kelenjar X di otak krustasea. Hormon ini bertindak sebagai penghambat molting dan mempengaruhi frekuensi molting pada krustasea. Ketika konsentrasi MIH ini tinggi, maka proses molting akan terhambat ataupun akan terjadi perlambatan pada molting tersebut. Selanjutnya, sementara ketika konsentrasi MIH ini rendah, proses molting akan lebih sering terjadi. Nah, pada hormon penghambat atau penghambat perkembangan gonad atau gonad inhibition hormone, yaitu GIH ini dapat mempengaruhi atau mempengaruhi siklus hidup dari krustasea. Karena GIH atau hormon ini dihasilkan oleh kelenjar Y pada krustasea. Hormon ini bertindak sebagai penghambat perkembangan gonad atau organ reproduksi. Ketika konsentrasi GIH tinggi, maka produksi sel-sel pada krustasea akan pula dihambat. Sementara ketika konsentrasi GIH rendah, maka produksi sel-sel produktif akan lebih rendah. Jadi kebalikan dari MIH atau molting inhibition hormone. Ketika molting inhibition hormone ini tinggi, maka proses molting akan melambat. Sebaliknya, pada GIH ini tinggi, maka produksi sel-sel reproduksi ini akan dihambat, akan tetapi pada saat GIH rendah, produksi sel-sel ini akan lebih aktif. Nah, MIH dan GIH ini yaitu memegang peranan penting dalam pengaturan siklus hidup krustasea, di mana keduanya ini mempengaruhi perkembangan dan reproduksi. MIH membantu mengontrol frekuensi molting yang ada pada tubuh, dan MIH ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gonad. Sementara itu pada GIH membantu mengatur produksi sel-sel reproduksi yang penting untuk reproduksi dan kelangsungan hidup bagi krustasea tersebut. Materi selanjutnya yaitu ada GIH atau gonad inhibition hormone yang dinamakan sebagai hormon yang dapat menghambat perkembangan gonad. Jadi GIH ini secara tidak langsung terlibat dalam proses molting pada krustasea. GIH adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar X yang berada di otak krustasea dan bertanggung jawab untuk menghambat perkembangan gonad pada krustasea. GIH dapat mempengaruhi siklus hidup krustasea dengan memperlambat ataupun menghentikan perkembangan gonad sehingga mengalihkan energi dan sumber daya untuk pertumbuhan tubuh dan fungsi lainnya. Dalam beberapa kasus, GIH ini akan menyebabkan penurunan kadar hormon atau
kadar hormon ecdison ataupun ecdysteroid dalam tubuh krustasea yang pada gilirannya dapat mempengaruhi siklus molting. Jadi meskipun GIH ini secara tidak langsung terlibat dalam proses molting, tetapi produksi GIH sangat penting dalam regulasi siklus hidup krustasea dan memiliki peran penting dalam menentukan frekuensi molting dan pertumbuhan tubuh pada organisme ini. Jadi, MIH dan GIH ini merupakan sebuah hormon yang memegang peranan penting dalam pengaturan siklus hidup krustasea, di mana MIH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar X yang ada pada otak krustasea, sedangkan GIH ini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar Y yang ada pada krustasea. Jadi, karena keduanya ini mempengaruhi perkembangan dan reproduksi krustasea, maka MIH dapat membantu mengontrol frekuensi molting yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sementara itu, GIH akan membantu mengatur produksi sel-sel reproduksi yang penting untuk melakukan kelangsungan hidup spesies krustasea ini. Penjelasan sebelumnya dibahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi molting, yaitu ada faktor langsung maupun tidak langsung. Pada faktor tidak langsung itu dikatakan bahwa dapat diakibatkan karena adanya autotomi atau ablasi. Jadi dalam hal autotomi ini, ketika bagian tubuh krustasea terputus atau terjadi kerusakan, maka kulit atau eksoskeleton di sekitarnya ini akan kemudian merangsang produksi ecdysteroid dan memicu proses terjadinya molting. Selanjutnya, autotomi dan ablasi ini merupakan dua jenis mekanisme pertahanan diri yang umum ditemukan pada krustasea. Diketahui bahwa autotomi ialah kemampuan krustasea untuk melepaskan atau memutuskan bagian tubuhnya yang terkena serangan predator ataupun kerusakan fisik. Sedangkan pada ablasi ialah pengangkatan secara sengaja oleh manusia pada bagian tubuh krustasea seperti kaki ataupun capitnya. Nah, pada kedua mekanisme ini dapat merangsang terjadinya molting karena kedua-duanya ini menghasilkan kerusakan pada kulit atau eksoskeleton, di mana lapisan keras yang melindungi tubuh krustasea. Kerusakan pada eksoskeleton ini akan merangsang terjadinya produksi hormon molting atau ecdysteroid yang diperlukan untuk proses molting pada krustasea. Diingat kembali bahwa hormon yang mempengaruhi molting yaitu hormon ecdison atau disebut sebagai ecdysteroid yang diperlukan untuk proses molting pada krustasea maupun arthropoda lainnya. Kemudian dalam hal autotomi, ketika bagian tubuh krustasea terputus, terjadi kerusakan pada kulit eksoskeleton di sekitarnya. Ini kemudian dapat merangsang reproduksi atau produksi ecdison ataupun ecdysteroid dan memicu terjadinya molting pada krustasea. Sementara dalam hal ablasi, yaitu pengangkatan bagian tubuh krustasea seperti kaki ataupun capit yang menghasilkan kerusakan yang dapat merangsang produksi ecdysteroid dan memicu molting pada krustasea. Namun, penting untuk diingat bahwa autotomi dan ablasi ini juga dapat menyebabkan tekanan atau fisik ataupun memberikan tingkat stres pada krustasea yang dapat mempengaruhi kesehatan kebugaran dari organisme tersebut. Oleh karena itu, autotomi ablasi sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan hanya dilakukan dalam kondisi tertentu pada saat genting ataupun pada saat diperlukan, seperti dalam situasi pertahanan diri ataupun untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kesuksesan molting, terdiri dari 3, yaitu panjang fotofase, konsentrasi hormon molting yang harus seimbang, dan ketiga ada suhu air. Jadi, fotofase ini adalah suatu periode dalam siklus harian di mana organisme terpapar cahaya yang cukup atau spektrum cahaya yang berbeda, termasuk dalam sinar matahari ataupun cahaya buatan. Pada krustasea, panjang fotofase ini dapat mempengaruhi proses molting ataupun kesuksesan molting dengan beberapa cara. Yang pertama ada regulasi hormon molting. Pada panjang fotofase ini dapat mempengaruhi produksi dan pelepasan hormon molting yang memicu proses molting pada krustasea. Misalnya, pada kepiting menunjukkan bahwa fotofase yang lebih lama dapat meningkatkan kadar ecdison dalam tubuh krustasea yang mempercepat proses molting. Yang kedua ada pertumbuhan tumbuh. Pada panjang fotofase yang lebih lama dapat memicu pertumbuhan yang lebih cepat yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya proses molting.
Yang ketiga ada kesehatan dan kondisi tubuh. Ini merupakan bagian dari panjang fotofase, di mana panjang fotofase ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kondisi tubuh krustasea. Fotofase yang lebih lama dapat meningkatkan konsumsi makanan dan ketersediaan nutrisi bagi krustasea tersebut, yang dapat membantu proses molting tersebut dan mempersiapkan molting. Namun perlu diingat bahwa panjang fotofase hanya satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi proses molting. Faktor lainnya yaitu dipengaruhi oleh adanya konsentrasi hormon yang seimbang dan adanya perubahan pada suhu air. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan molting selanjutnya yaitu ada konsentrasi hormon yang seimbang, di mana konsentrasi hormon yang seimbang ini sangat penting dalam mempengaruhi kesuksesan terjadinya molting pada krustasea. Hormon molting atau ecdysone ini atau ecdysteroid ini akan dihasilkan oleh kelenjar fotoarsik yang ada di kepala krustasea dan akan memainkan peran penting dalam proses molting. Jika konsentrasi hormon ini tidak seimbang, hal ini dapat mempengaruhi kesuksesan molting pada krustasea. Seperti yang pertama, keberhasilan pelepasan kulit, di mana pelepasan kulit lama pada hormon molting ini memicu pelepasan kulit lama saat krustasea mulai molting. Jika konsentrasi molting tidak seimbang, kulit akan dilepaskan itu secara tidak benar atau tidak sepenuhnya dapat menyebabkan atau tidak sepenuhnya kulit tersebut dapat terlepas, sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan ataupun masalah kematian pada krustasea. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa menjadi penyebab bahwa dalam kesuksesan molting tersebut ini sangat rentan terjadinya kegagalan, sehingga membutuhkan koordinasi yang tepat dan koordinasi yang tinggi, sehingga kesehatan dan proses metabolisme dalam tubuh krustasea tersebut ini akan terjaga. Dan yang kedua ada pertumbuhan dan pengerasan kulit baru. Hormon molting juga memicu pertumbuhan dan pengerasan kulit baru pada krustasea. Jika konsentrasi hormon molting tidak seimbang atau kulit baru mungkin tidak terbentuk dengan benar atau tidak mengeras dengan cukup kuat, maka dapat mempengaruhi kesuksesan molting. Dan yang ketiga terkait dengan konsentrasi hormon yang harus seimbang, yaitu di mana waktu juga mempengaruhi terjadinya molting. Jika konsentrasi hormon tidak seimbang, molting mungkin terjadi terlalu sering atau terlalu jarang, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi pada krustasea. Oleh karena itu, penting untuk menjaga konsentrasi hormon yang seimbang dalam tubuh krustasea tersebut untuk memastikan terjadinya kesuksesan pada molting dan menjaga kesehatan organisme ini. Hal ini dapat dicapai melalui faktor-faktor seperti nutrisi, seperti lingkungan yang stabil, pengendalian stres pada krustasea. Dan faktor yang ketiga ada suhu air. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi kesuksesan molting, yang itu ada suhu air. Jadi suhu air ini dapat mempengaruhi kesuksesan molting pada krustasea, atau temperatur yang tinggi ataupun rendah dari kondisi lingkungan sesuai dapat mengganggu metabolisme. Beberapa cara di mana suhu air dapat mempengaruhi kesuksesan molting pada krustasea yaitu adanya percepatan dan penghambatan pertumbuhan. Suhu air yang tinggi ataupun rendah dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan pada krustasea. Jika suhu air terlalu rendah, maka metabolisme krustasea dapat melambat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan pada gonad ataupun pada hormon tersebut akan lebih melambat dan akan lebih sulit untuk melakukan molting. Yang kedua ada pengaturan hormon molting. Jadi suhu air ini dapat mempengaruhi produksi hormon molting. Hormon molting atau ecdysone ini diproduksi oleh kelenjar fotoarsik yang memicu molting pada krustasea. Suhu air yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah akan mengganggu produksi hormon molting dan pengaturan molting pada krustasea. Yang ketiga ada kekuatan kulit. Suhu air yang tidak sesuai dapat mempengaruhi kekuatan kulit pada krustasea, karena kulit krustasea ini mungkin kurang kuat atau sulit untuk dilepaskan atau mudah rusak selama molting. Hal ini dapat mengganggu proses metabolisme, bahkan dapat menyebabkan kematian pada krustasea. Oleh karena itu, suhu air yang tepat sangat penting dalam memastikan kesuksesan molting pada krustasea. Perlu diingat bahwa suhu air yang tepat atau yang sesuai ini merupakan suhu air yang berbeda-beda tergantung pada spesies di mana krustasea tersebut hidup. Sebagai contoh, beberapa spesies krustasea ini memerlukan suhu air yang lebih dingin, sementara yang lain memerlukan suhu air yang lebih hangat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami persyaratan
suhu air yang tepat untuk spesies krustasea sehingga dapat menjamin kesuksesan molting dan kesehatan bagi hewan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi molting. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.